Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sombul Abdussalam. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Teknik Informatika, Fakultas FTKI. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal paper dari penerapan logika fuzzy dalam penjadwalan waktu kuliah. Paper ini dibuat atau di-create oleh Setioningsi Wibowo dengan program studi informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang, Gedung B, lantai 3, kampus 1, kemudian Jalan Sidodadi Timur, nomor 24, Semarang. Emailnya adalah ninik.1623@gmail.com. Yang pertama adalah abstrak. Abstraknya adalah penjadwalan dalam suatu perguruan tinggi harus dilakukan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antar mata kuliah yang satu dengan yang lain. Kemudian, adapun penjadwalan harus memenuhi semua kondisi yang mana meliputi mata kuliah, ruang kuliah, jam kuliah, beserta dosen pengampu. Oleh karena itu, diperlukan metode yang akurat untuk mengatur sistem penjadwalan tersebut. Pada penelitian kali ini, penjadwalan waktu kuliah dengan menggunakan logika fuzzy, ada beberapa metode yang digunakan, akan tetapi penggunaan sistem inversi fuzzy yang akan dipilih adalah dengan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan ini. Pencarian teori ini melalui studi pustaka dari penelitian yang terdahulu tentang penjadwalan jadwal kuliah. Teori tentang logika fuzzy dan sistem inversi fuzzy, state of the art, disusun dari penelitian dengan tema yang sama. Dengan permasalahan penjadwalan waktu kuliah, tujuan dari penelitian ini menganalisa penggunaan sistem inversi logika fuzzy untuk mengatasi kesulitan dalam mengatur penjadwalan waktu kuliah. Dengan menggunakan 2 kali proses pengujian, yaitu pada data semester dasar tahun akademik 2012 /2013 dan data jadwal semester genap pada tahun akademik 2012 sampai 2013. Hal ini terbukti dari peningkatan rata-rata nilai akurasi sebesar 9,12%. Metode ini metode Madati dan nilai akurasinya sebesar maksud kami 70,63%. Metode Sugeno dengan rata-rata selisih nilai akurasi sebesar 19,50%. Kata kuncinya adalah logika fuzzy, inversi logika, metode Madati, dan metode Sugeno. Kemudian latar belakang daripada jurnal atau paper yang saya review kali ini adalah latar belakangnya dalam masalah ini, maka permasalahannya masalah dalam bentuk diketahuinya metode yang paling akurat. Ini di antara metode Madati dan Sugeno. Guna mengatasi kesulitan penyusun penjadwalan mata kuliah, penelitian ini adalah menganalisa dan mengkompromasi metode Madati dan Sugeno untuk memperoleh metode mana yang lebih akurat dalam membantu penyusunan mata kuliah. Manfaat teoritis dalam menambah dan memperkaya konsep atau teori yang mendasari pembangunan ilmu pengetahuan tentang sistem inversi logika fuzzy, khususnya tentang konstelasi antara metode Madati dan Sugeno. Dan untuk mengetahui metode yang mana paling akurat di antara Sugeno atau Madati untuk menyelesaikan masalah penjadwalan kuliah, adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah membantu menyusun jadwal kuliah dengan tingkat akurasi yang lebih baik dan berdampak terhadap memudahkannya dalam menyusun jadwal mata kuliah yang memiliki banyak kriteria. Untuk mempertimbangkan masalah kebijakan dan penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen atau mengambil keputusan dengan cepat, terutama yang berhubungan dengan penyusunan jadwal mata kuliah, sebagai acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan, terutama
yang berhubungan dengan sistem impresi, logika Fuzzy. Tentunya metode ini adalah metode Madani dan Sugeno untuk penyusunan jadwal kuliah. Selanjutnya, permasalahannya. Permasalahan ini adalah menurut Yusina Adamati, penyelesaian masalah penjadwalan kuliah dengan algoritma genetika juga dilakukan banyak pihak. Di antaranya adalah penjadwalan kuliah di Andreno dan di Manila University, kemudian yang dibuat oleh Osung Sili dan merupakan tesisnya untuk memperoleh gelar master pada matematika terapan. Kekhasannya dari algoritma genetika yang disajikan oleh Lee adalah pemisah kromosom menjadi dua bagian untuk mengurangi kompleksitas komputasi yang dilakukan bagian terutama menyelesaikan masalah penempatan waktu untuk mata kuliah yang ada, di mana setiap mata kuliah telah menjadi dosen pengampu, dan bagian kedua penyelesaian masalah penempatan ruang menggunakan konsep Fuzzy seperti pendekatan bahasa komputer dengan bahasa manusia. Sejak manusia mempunyai keinginan untuk mengevaluasi objek secara umum dan definisi dari keanggotaan Fuzzy merangkum kegiatan ini. Kemudian, tujuan penelitian dari paper yang dibawakan kali ini adalah 1. Jadwal mata kuliah tidak boleh yang sama. Dengan kata lain, tidak boleh ada jadwal yang dari angkatan sebelumnya, sesudahnya, sehingga mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada angkatan sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian nomor 2 adalah jam pada dosen pengampu agar tidak bentrok dengan jam pengajar pada mata kuliah lain dan kelas yang lain. Kemudian jadwal pengampu kelas karena semakin banyak mahasiswa kendala penggunaan kelas yang bersamaan dengan kelas mata kuliah yang lain. Kemudian metode yang digunakannya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan tahapan penelitian sebagai berikut. Nomor 1 adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan langkah awal pada suatu penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data perkuliahan di Akademi Teknologi Semarang. Kemudian pengolahan data awal processing merupakan tahap untuk mempersiapkan data yang telah diperoleh. Tahap pengumpulan data ini digunakan pada proses selanjutnya. Kemudian eksperimen dan pengujiannya adalah tahapan untuk membahas tahapan penelitian dan pengujian yang akan digunakan. Kemudian evaluasi dan validasi penelitian tahapan ini membahas hasil evaluasi dan eksperimen yang telah digunakan. Kemudian ini adalah hasil yang diperoleh. Ada variabel input, kemudian dosen, jenis SKS, nilai Madani. Ini adalah dua metode yang dihasilkan untuk dirancang menjadi lebih baik. Kemudian analisa-analisa yang dihasilkan dari paper tersebut adalah metode Madani. Metode Madani ini sering juga dikenal dengan metode Min-Max. Metode ini juga diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mendapatkan output. Kemudian adalah metode Sugeno. Sistem inflasi Fuzzy menggunakan metode Sugeno memiliki karakteristik yaitu konsekuensinya tidak merupakan himpunan Fuzzy, namun merupakan suatu persamaan linear. Kemudian dengan mengacu pada paper tersebut, ide saya untuk mengembangkan metode yang ada di dalam paper ini untuk meningkatkan keakurasian hasil sebagai berikut. Satu adalah pada tahap proses desain sistem Fuzzy secara umum dari metode Madani adalah metode Sugeno mempunyai aktivitas yang sama. Terhadap perbedaan tahapan bagi proses yang dilakukan, misalnya proses implikasi, agregasi, dan proses defuzisasi. Sementara metode Madani menggunakan proses defuzisasi kontroid dan metode Sugeno menggunakan proses defuzisasi. Kemudian saran yang kedua adalah nilai akurasi metode Madani sebesar 90,12% dengan metode Sugeno mempunyai nilai akurasi sebesar 70,63%. Dengan selisih akurasi sebesar 19,60% ini, sehingga perbandingan keduanya dihasilkan bahwa metode Madani mempunyai nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai akurasi yang dimiliki oleh metode Sugeno. Artinya, metode Madani ini adalah metode yang paling akurat dan paling disarankan untuk melakukan penelitian pada proses paper kali ini.
Sekian penjelasan pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.